Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Esti Yogianti, NIM 20051204007 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Berikut adalah peta pembahasannya. Yang pertama ada definisi standarisasi jaringan komputer, yang kedua OSI versus TCP/IP, yang ketiga TCP versus UDP, yang keempat network protocol. Yang pertama yaitu definisi standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaannya yaitu dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, memudahkan dalam melakukan pekerjaan, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu OSI versus TCP/IP. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection, sedangkan TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Definisi dari OSI merupakan suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer, yang masing-masing layer memiliki fungsi yang berbeda. OSI dikembangkan oleh badan internasional yaitu ISO International Organization for Standardization pada tahun 1977. Definisi dari TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Berikut adalah gambar dari OSI dan TCP/IP model. Dapat dilihat, model OSI terdiri dari 7 layer, sedangkan TCP 4 layer. Layer pertama dari OSI yaitu physical, kedua data link, ketiga network, keempat transport, kelima session, keenam presentation, dan ketujuh application. Sedangkan pada model TCP/IP, layer pertama yaitu network access, layer kedua internet, layer ketiga transport, layer keempat application. Dapat dilihat bahwa layer pertama dan kedua yaitu physical dan data link disederhanakan pada TCP/IP menjadi network access. Sedangkan layer ketiga disederhanakan menjadi internet, layer keempat transport disederhanakan menjadi transport, layer kelima, keenam, dan ketujuh yaitu session, presentation, dan application disederhanakan menjadi application. Berikut adalah protokol-protokol pada OSI dan TCP/IP model. Ini adalah protokol yang berada pada layer application, sedangkan FTP, HTTP, SMTP, dan seterusnya pada layer presentation, dan TFTP, POP3 ini pada session, dan seterusnya. Ini adalah fungsi-fungsi dari setiap layer pada OSI model. Pada slide selanjutnya kita akan membahas lebih jelasnya lagi. Layer pertama yaitu physical. Fungsinya mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan, serta cara network interface card NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Layer kedua yaitu data link, fungsinya menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Selain itu juga mengoreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware. Layer ketiga yaitu network.
Fungsinya mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan router dan switch layer 3. Layer keempat yaitu transport yang fungsinya memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima, serta membuat tanda untuk paket yang sukses diterima dan mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang di tengah jalan. Layer kelima yaitu session. Fungsinya mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Layer keenam yaitu presentation. Fungsinya mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Layer ketujuh yaitu application. Fungsinya sebagai antarmuka dengan aplikasi fungsionalis jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Pembahasan yang ketiga yaitu TCP versus UDP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan UDP yaitu User Datagram Protocol. Berikut adalah karakteristik dari TCP. Yang pertama, reliable, yang artinya data yang ditransfer ke tujuannya dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Yang kedua yaitu bersifat connection oriented, harus ada pengakuan terhadap sessionnya dahulu sebelum dua komputer dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga yaitu pengakuan session dilakukan melalui mekanisme three-way handshake. Yang keempat yaitu jika mekanisme three-way handshake gagal dilakukan, maka pengiriman akan dibatalkan dan muncul pesan error. Yang kelima memiliki layanan flow control, yaitu untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada satu waktu. Berikut adalah ilustrasi penerimaan data TCP dengan three-way handshake. Yang pertama itu yaitu komputer pengirim akan terlebih dahulu mengirimkan pesan data. Pesan data yang dikirim ini bernama SYN atau synchronization. Langkah yang kedua yaitu komputer penerima merespon dan mengirim balik tanda terima. Tanda terima ini disebut SYNACK atau synchronization acknowledge. Langkah ketiga yaitu komputer pengirim yang menerima SYNACK akan merespon balik dan mengirimkan paket receive. Dan setelah ketiga langkah ini sudah dilakukan, maka proses pengiriman data dapat dilakukan. Nah, mekanisme three-way handshake ini akan menjamin pengiriman data diterima secara utuh. Berikut adalah contoh aplikasi yang menggunakan TCP. Biasanya aplikasi-aplikasi ini membutuhkan keandalan tinggi di mana data harus dikirimkan dan diterima secara utuh. Yang pertama itu ada World Wide Web, yang kedua File Transfer Protocol, yang ketiga email, yang keempat Secure Shell, yang kelima Telecommunication Network. Berikut adalah karakteristik dari UDP. Yang pertama, unreliable, yaitu artinya pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Yang kedua yaitu bersifat connectionless oriented, yang artinya tidak memiliki sesi pengiriman dan penerimaan data. Yang ketiga yaitu fire and forget, artinya tidak menggaransi pengiriman data, tidak peduli apakah data diterima atau tidak. Sedangkan yang keempat yaitu tidak menyediakan mekanisme flow control. Ketika dua data dikirim secara bersamaan, tidak dapat dipastikan data mana yang akan diterima terlebih dahulu. Yang kelima yaitu sistem UDP lebih cepat dibanding TCP. Berikut adalah ilustrasi pengiriman data pada UDP dengan fire and forget. Ketika komputer mengirimkan data menggunakan protokol UDP, maka protokol ini tidak
tidak peduli apakah data yang diterima itu sampai atau tidak dengan yang lain. Nah, itu disebut dengan mekanisme fire and forget. Berikut adalah contoh aplikasi yang menggunakan UDP. Biasanya itu membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Yang pertama ada Network Time Protocol, yang kedua Trivial File Transfer Protocol, yang ketiga Domain Name Service, yang keempat Streaming Video, yang kelima Live Broadcast, dan lain-lain. Nah, ini adalah perbedaan dari TCP dan UDP. Yang pertama Connection Oriented, sedangkan UDP Connectionless. Ini ada pengakuan, membutuhkan pengakuan, sedangkan ini tidak. Ini ada sistem error, jika data gagal dikirim error, sedangkan ini tidak. Ini adalah gambar perumpamaan saja. TCP dan UDP berada pada layer transport, yaitu layer keempat pada OSI model dan layer ketiga pada TCP IP model. Pembahasan yang keempat yaitu Network Protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol yang biasanya digunakan untuk pemindahan data IP melalui saluran telepon. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk pengiriman email. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol, HTTP, yang mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian ada Telecommunication Network, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian ada File Transfer Protocol yang digunakan untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet box. Kemudian ada Lightweight Directory Access Protocol, digunakan untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lain-lain. Kemudian ada Secure Socket Layer, digunakan untuk enkripsi. Kemudian ada Simple Network Monitoring Protocol, untuk memonitoring device di jaringan. Kemudian ada Secure Shell, untuk tukaran data secara aman antara dua komputer. Kemudian ada Post Office Protocol version 3 yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Sedangkan Internet Message Access Protocol digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. Kemudian ada Internet Control Message Protocol, digunakan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan kesalahan tersebut. Kemudian ada Point-to-Point Protocol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada WAN. Kemudian ada Domain Name System, digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian ada HTTPS, yaitu merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.